Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar. akan memberikan keterangan yang benar. Ulangi, akan memberikan keterangan yang benar Akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain Daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Ya, silakan duduk, Pak. Baik, Pak Fransiskus, silakan. Tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan bentuk huruf V. Protestan, Pak ya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan Semoga Tuhan menolong saya. menolong saya. Ketiga ini adalah temannya almarhum Eki ya, Siap, Pak. tiga-tiganya ya. Betul, Pak. Kamu kan di pernyataan kamu menyatakan akan menjemput dan bersama Eki akan menjemput Vina. Iya, Pak. Betul. Betul, Pak. Sekitar jam berapa itu? Oh, jemput Vina jam 7. Setengah 7. 7 malam ya. Iya. Nah, tapi di sini juga kamu menyatakan bahwa kamu nyimpang dulu untuk membeli obat di Kiban. Iya, siap, Pak. Betul. Betul. Kiban itu tempat tempat orang jual beli obat, apotek, toko obat atau apa? Tempat jual beli, Pak. Jual beli apa? Obat Obat terlarang, atau terlarang. Obat terlarang khusus ya? khusus. Khusus ya. Iya, Pak. Membeli obat ini apakah menjadi kebiasaan sebelum-sebelumnya? Kalau kebiasaan enggak, Pak. Tapi Sering ya, apa namanya? Biasa di situ, Pak. ya maksud saya begini, kan kalian anak-anak muda ngumpul-ngumpul, kemudian ya udun-udunan duit, kemudian kalau nggak beli minum beli obat-obatan. Oh iya, Pak. Kalau Iya iya kan? gitu. Iya, kalau itu benar. Berarti bukan sekali ini kejadiannya kan? Iya, Pak, bukan sekali ini. Sebelumnya juga pernah terjadi gitu. Iya, benar, Pak. Oke. Oleh karena itu maka setelah meminum obat itu kondisinya kan tetap biasa aja gitu. Iya, Pak. Nggak terlihat mabuk, Iya. biasa aja kan Biasa. gitu. Artinya kalau biasa aja sudah terbiasa menggunakan obat itu kan begitu. Iya, Pak. Kalau yang nggak biasa kan minum obat tuh bisa Overdosis gitu, Pak. ya Iya. tidur atau apa dan lain sebagainya Iya, lah. Pak. Jadi artinya udah biasa. Nah, kebiasaan lain daripada almarhum ini apa selain setelah dia minum obat? Apakah dia senang kebut-kebutan, kemudian senang siksak-siksakan, atau senang dia ngangkat-ngangkat motor atau gimana? Iya, Pak, senang kayak gitu. Setiap keluar aja, kalau misal lagi di jalan ya pasti kayak gitu, Pak. Zigzag terus Coba gimana? Begitu tuh bagaimana ya? standing terus zigzag begitu terus balap-balap. Pengakuan kamu bahwa sebelumnya minum obat dan kemudian menjemput kan? Iya, Pak. Menjemput Vina. Iya. Nah, oke, setelah menjemput Vina, kemudian kan kalian bonceng bertiga kan? Iya, Pak. Ya kan? Bagaimana pandangan kalian, pandangan kamu melihat pasangan itu? Apakah pasangan itu bertengkar atau malah mereka ini mesra atau gimana? Lagi mesra sih, Pak. Bergembira. Oh gitu ya. Iya, bergembira. Kan dari situ kamu kemudian ke rumahnya Anwar ya. Iya, saya, Pak. Katanya di rumahnya Anwar tuh ada 17 Agustusan dan lain sebagainya lah. Iya, Pak. Ya kan? Iya. Pada waktu itu usia kalian berapa? Usia tuh di 18 tahun, Pak. Sama ya kurang Iya, lebih. rata-rata 18 tahunan. Nah, kenapa saya tanya begini? Karena di pernyataan saudara menyatakan saudara menyingkir dulu ke tempat yang sepi atau apa gitu ya. Iya, Pak. Kebun itu kan berarti sepi kan. Iya, Pak. Nah, apa yang kalian lakukan di sana? Minuman, Pak. Minum alkohol. Apakah ngobat lagi? Iya, ngobat lagi. Ngobat lagi. Jadi udah 2 kali ngobat dong. Tadi sore makan obat, sekarang makan lagi kan? Iya. Ya, baik. Setelah itu kan pakaian yang digunakan oleh almarhum Eki itu katanya kaos kamu ya? Kalau kaos punyanya Oh punya Anwar. Anwar. Eh, Iya.
Karena waktu itu katanya basah gitu ya. Iya, kalau Jadi, saya cuman bilang ke Yusra untuk nyuruh si Anwar ngasih baju ke Eki itu soalnya kan basah sama kotor. hmm, Nah itu jadi saya nyuruh si Yusra, terus Yusra sampein ke Anwar dan Anwar ngasih betul bajunya ya, ke Anwar Eki. yang menjamkan kaos ya. Setelah itu, maka kira-kira jam berapa Eki dan Vina itu berangkat dari rumahnya Amir ini? Anwar, Kalau Anwar. Kalau untuk mengenai almarhum Eki dan almarhum Vina keluar dari desa saya, dari rumah saya Pak, kisaran jam setengah 10 sampai setengah 10 lewat 15 menitan lah Pak. Bagaimana kamu tahu itu jam setengah 10 jam? Emang kamu melihat jam gitu? Itu patokan estimasinya itu saya udah kebiasaan orang tua saya nyiram toge Pak. Dari setengah 9 itu papa saya udah bangun Pak. Jam 9 itu proses penyiraman toge Pak. Toge, tanaman toge. Iya, Oh. sayur toge itu Pak. Hmm. Sebelum saya lahir juga sudah usaha seperti itu Pak. Makanya Oh. saya yakin itu di jam segitu Pak. Setelah kepergian Vina dan Eki, apa yang kamu lakukan? Saya ini duduk di pendopo Pak. Di rumahnya pacar saya waktu itu apa namanya standby di HP. Kamu juga dalam kondisi pusing kan? Iya Pak. Anwar tuh gimana? Kalau untuk pribadi saya enggak Pak. Karena waktu pada malam itu saya nggak mengonsumsi obat-obatan terlarang Pak. Hanya minum-minum alkohol aja Pak. Itu pun Oh, alkohol harus diketahui tidak habis semua Pak. Satu botol itu tidak habis Pak. oh, Itu Pak. Makanya saya ngelihat almarhum Eki juga masih dalam batas normal sih. Maksudnya enggak terlalu kayak orang mabuk itu enggak Pak. Ekinya. Ya, kita juga saya Vina nggak minum kan? enggak Pak. Saya udah ngejelasin ke Vina, pokoknya saya nggak mau Vina itu minum karena di situ nggak ada cewek juga Pak. Saya takut ada hal-hal yang negatif yang tidak ingin saya itu kan Pak, gitu Pak. Kalau yang minum itu hanya saya, Yusra, Arta, Eki di situ Pak. Hmm. Jadi kesimpulannya bahwa Eki meninggalkan tempat kalian dalam kondisi setelah minum dan setelah minum obat. Iya Pak, bener Pak. Baik. Kemudian jam berapa kalian tahu bahwa kemudian ada di gawe, ada di HP atau di BBM nyatakan tadi ada RIP itu tadi. Setengah 11 sampai jam 11-an Pak. Dari sampai jam 11-an. Itu di RUU BBM Pak. Lalu kalian coba ke RSUD ya, Iya Pak. tapi kalian tinggal lihat ya. Nggak lihat. Cuman saya pertama saya sendiri ke RS Gunung Jati. Itu sampai sana tuh udah banyak ini kumpulan teman-temannya yang pakai atribut kayak gitu. Ya terus ada bahasanya kalau ini tahu sama siapa ini saya bakalan dibunuh juga Pak. Kayak gitu. Oh, akibat Makanya itu maka kalian takut, kalian pulang. iya Pak. Franciscus juga udah lama kenal sama Eki ya. Betul Pak. Nah, Cek. bahkan sering kunjung-kunjungan gitu ya, Betul Pak. pinjem-pinjeman gitu Iya. kan. Nah, yang terakhir itu yang saya dengar dan saya baca di sini Iya. adalah Eki itu meminjam helm saudara. Betul Pak. Betul. Sebetulnya dalam kondisi baik ini helm kamu yang kamu lihat kan ini udah rusak. Iya, betul Pak. Sebetulnya dalam kondisi yang bagus itu seperti ini bentuknya. Betul Pak. Makanya kamu foto ini sebagai pembanding. Iya. Bahwa kalau dia pinjam tuh kondisi seperti ini, kemudian kamu temukan di rumah sakit kondisinya sudah seperti ini. Iya, betul Pak. Artinya kalau seperti ini, Sudah rusak. ini udah depannya udah hancur, udah Hancur depannya. rusak ya. Bagian- Ayo Franciscus, kita lihat helm kamu nih. Sebelum dan sesudah, before dan afternya. Ini tahun berapa? 2016 awal. Enggak, beli 2015. Beli dari 2015. Di luar ruang mayat. Ini ada tulisan ini. Iya. Kapan tulisan ini adanya di helm kamu nih? Helm itu dipinjam seminggu sebelum kejadian dan sehari sebelum kejadian itu udah sempat mau saya minta karena posisinya itu busa bagian mulutnya itu hilang. Di situ udah mau saya minta sebenarnya. Cuman hilang, cuman Eki berjanji mengganti busa itu. Makanya itu helm masih ada di dia.
Ya, Jadi iya, kalau yang tulisan itu saya temukan di malam itu. nggak tahu. Iya, tapi Siapa yang bikin ini nggak tahu. nggak tahu. Ini Tapi kan nggak busa, ada nih. Musa masih memang bener-bener hilang, masih kondisinya masih sama. Iya, Jadi kamu udah tahu persis kapan ditulis dalam helm itu? Oh. Kapan ditulis dalam helm itu kamu udah tahu persis ya? nggak tahu. Oke. Jadi udah tahu aja gitu Iya. ya. Nah, kondisi helmmu sebelum dipinjam Eki, Ya, apakah seperti ini? masih bagus, Masih bagus. masih bagus. Bagian depan ini moncong, kalau bagian belakang itu dia lecet-lecet sedikit doang. Pecah itu tinggal yang bagian hitamnya itu cuman pelapis, kain pelapis loh, bukan busa lagi apa kayak kalau misalnya itu biar enggak apa. Berarti ini Pelapis. Iya itu yang kerasnya hilang. Iya sampai full sana, berarti yang ini ya hilangnya ya. sampai Yang bagian depan ini sampai sini. sampai sini hilang. Iya. Oh, tinggal separuh itu ya. Iya. helmnya. Kaca posisinya masih kayak gitu. Kalau ini foto apa? Ini 2015. Foto tahun Iya, 2015. 2015 apa 2016 awal saya lupa. 2016 awal. Iya. Ini kamu ambil ketika apa? Tuh lagi sama temen. Oh, bukan sama Eki. Enggak. Oh, Ini Duku Semar ini. menunjukkan helm. Iya, betul. Itu masih full itu depannya. Moncong. Itu helm kamu yang dipakai Eki ini. Iya, betul. Ini siapa? Saya. Saya balik lagi. Ketika kamu ke Rumah Sakit Gunung Jati, Ya. ya kan, malam itu ketika kamu dengar kabar, ya kan, kamu kemudian datangin ke Rumah Sakit Gunung Jati. Apa yang kamu lihat di sana dan apa yang kamu kerjakan di sana? Saya berangkat dari Warpat sekitar 5 motor, dapat kabar almarhum meninggal itu di jam 11. Tadinya kami mau langsung ke TKP yang itu yang ditemukan mayat. Di jembatan. Iya, lokasi kecelakaannya gitu kan. Hmm. Tadinya mau ke situ, cuman dapat kabar itu kan pertama RIP KRDN gitu kan, Ya. awalnya gitu kan. Cuman belum sempat dibaca. Saya komen status itu dulu masih status BBM, dulu belum bisa share gambar gitu, cuman tulisan doang di 2016 kalau kalau nggak salah ya. Nah, Hmm. saya belum, maksudnya gini, belum sempat dibalas sama orang yang saya balas statusnya itu, udah ada kabar lagi dari teman lagi gitu kan. Terus saya balas, dikirim foto Ya. waktu di kecelakaan, waktu di jembatan di Ya. flyover gitu kan. Ya. Tadinya kami mau ke situ dulu, cuman tahu kabar katanya udah dibawa ke ruang mayat dan almarhum Eki mati di tempat. Kami langsung ke ruang mayat. Karena helm itu ada di luar ruang mayat sama heelsnya Vina juga dari situ gitu kan. Saya fokus ke situ karena itu milik saya gitu, makanya saya foto. Baru saya masuk ke dalam ngelihat almarhum. Begini, malam itu kan banyak teman-temannya Eki di situ kan? Waktu kami datang masih sedikit, mungkin kayaknya baru kami doang nih kayaknya, sama yang antar. Setelahnya, Setelah itu ramai banget. setelahnya rame. Iya. Kamu masih di situ kan? Masih sampai jam 2:30. Ya, masih di sana. Di dalam pembicaraan kalian, kamu dan teman-teman kamu, ada nggak ini pembicaraan tentang, oh ini terjadi pembunuhan atau apa dan lain sebagainya, atau karena apa ini Eki dan Vina ini begitu kejadian ini? Kalau pada malam itu tidak ada sama sekali keputusan yang bilang ini pembunuhan. Memang pure kami dengar kecelakaan pada malam itu. Jadi kecelakaan ya? Iya. Terus kemudian ya masih sampai jam 2:30 itu saya di situ, terus dengar kabar almarhum Vina juga meninggal. Ya sampai 3 hari kemudian saya datang untuk apa namanya yasinan ya kalau di muslim. Ya. Itu masih aman-aman aja dan di situ itu saya Dan ingat pada waktu itu masih dugaannya masih kecelakaan juga. masih, dan juga gini. Tanggal 27 itu berarti 27 meninggal, tanggal 30 saya ke situ 27, 28, 29, 30. Tanggal 30 saya 3 harian ke situ tahlilan. Di situ saya dengar kabar yang di dalam itu kami kan di luar sama anak-anak teman-teman juga gitu kan. Saya dengar kabar dari dalam itu semua yang punya foto almarhum waktu saat meninggal di TKP maupun di ruang mayat itu disuruh take down sama keluarga. Pada malam itu Take down dari BBM. dari semua sosial media. Makanya saya menghapus.
Saudara tadi katakan adalah helmnya ada full face. Iya. Kalau dikatakan full face, apakah helm itu menutup leher atau dia gantung? Agak naik Pak, sekitar segini itu pasti kebuka Pak. Oke, Dia bentuknya oval. oke, saya akan minta fotonya lagi. Berarti helm tersebut tidak memenuhi belakang leher. Iya, leher itu nggak tenggelam Pak. Baik. Naik dia. Artinya belakangnya ini kalau misalkan helm tersebut tidak menutupi leher belakang, Iya. artinya kalau terkena benturan berarti tidak mengenai helm. Pokoknya bagian leher itu tidak terlindungi Pak. Di atas leher juga di bagian kepala belakang ini tidak terlindungi Pak. Tidak terlindungi ya. Jadi yang pasti bahwa helm full face Anda adalah helm yang tidak melindungi di belakang leher. Iya. Mohon dicatat bahwa itu tidak, helm ini Di atas, tidak full face dan tidak Agak naik di segini. atas leher. di atas leher. Di atas leher. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama saya tanya dulu ke Arta Anora Gajapang. Siap. Seberapa dekat saudara dengan Eki? Apakah sudah masuk kategori sahabat atau teman biasa? Teman biasa. Teman biasa ya. Siap. Tadi kan ditanyakan sama teman-teman pemohon PK, tahu nggak ada permasalahan apa dia dengan orang lain atau ada geng lain atau dengan Ucil atau Rivaldi, karena sebelumnya Liga Akbar menyatakan mereka ada masalah di persidangan sebelumnya. Tahu? Gak tahu. Nggak tahu ya. Kemudian waktu kalian bersama-sama tadi makan obat, ya, kemudian minum, kamu kan pergi di luar nih, ya. Kamu lihat waktu itu Eki memang naik motor, bawa motor nggak dia waktu ke lokasi, ke tempat pertemuan kalian? Bawa motor. Bawa motor ya. Dia nyetir. Kamu pernah ngingatin dia nggak, hati-hati di jalan, kamu mabuk atau apa, jangan pergi dulu. Pernah diingatin nggak? Pernah diingetin jangan Apa balap-balap. gimana kamu ngomongnya? Jangan balap-balap. Jangan balap-balap. Iya. Sudah habis itu kamu pergi. Ya, terus Kamu itu- sendiri waktu itu balap-balap juga? Enggak, Enggak ya. Enggak. Biasa aja ya. bisa aja. Iya, biasa aja. Oke. Kemudian setelah itu kamu tahu nggak dia kemana sampai flyover? Tahu, kamu ngikutin? Nggak ikut ya? Enggak ikut. Nggak tahu ya? Enggak tahu. Baik. Selanjutnya ke Anwar. Anwar. Ya, gimana? Anwar. Tadi kamu menyampaikan kalian minum sampai 4 sloki ya? Ya, kurang lebih Ya, 3 sampai 4 ya. sloki. Kamu lihat waktu itu dia keadaannya gimana? Mabuk atau gimana? Kalau saya lihat pribadi saya sih nggak terlalu mabuk Pak. Sampai terlalu rumah mabuk. pun kan saya ke kebun kosong kan jalan kaki Pak. Ya. Nggak naik kendaraan Ah. bermotor. Biasa aja jalan juga. Ya, tadi Baik. kamu juga ada menyatakan bahwa saya berpikir ini Rip Eki ini karena memang dia tadi habis mabuk-mabuan sama saya. Kamu nggak ada ngelarang waktu dia pulang habis mabuk-mabuan itu. Kamu kan temannya. Teman apa sahabat kamu? Saya mengenal almarhum dan almarhumah itu kalau sama almarhum Eki sore itu, kalau sama almarhum malam itu Pak. Malam Sebelumnya itu. tidak ada interaksi ketemu. Jadi atau gimana. sebagai manusia pun waktu itu kamu ngingatin nggak? Saya mengingatkan Pak. Apa waktu itu kamu ucap? Nggak usah ngambil uang lagi Pak. Kalau mengenai beli rokok atau buat beli minum es atau jajan-jajan ada dari saya, makan pun ada. Ya. Saya sempat menawarkan almarhum ini udah tidur aja di rumah saya, tapi jangan sampai satu kamar kan saya gitu. Iya. Habis itu kamu ngikutin dia nggak sampai Tidak. ke flyover? Jadi Tidak. kamu nggak tahu ada apa di flyover ya? Tidak tahu. Nggak tahu. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Franciscus Herianto Marbun. Silakan. Yuk. Ya. Tadi Franciscus sampailah kamu ke rumah sakit. Iya, Ya, betul. kamu ke rumah sakit, terus mendengar itu adalah kecelakaan. Dari siapa kamu dengar? Saya tahu kabar itu dari teman saya yang juga Siapa teman namanya? Nanti namanya biar siapa tahu teman-teman pemohon memanggil lagi kan? namanya saya lupa Pak. Nggak tahu ya, Eh, lupa ya. Terus kemudian apakah kamu waktu itu memang mengecek dan kamu punya keilmuan? Tadi kamu bilang, ini saya yakin kecelakaan. Punya ilmu kamu untuk mengecek. karena saya lihat dari lukanya Pak. Tapi kamu nggak punya ilmu forensik kan? Punya Saya nggak? li- Enggak. Enggak, pertanyaan saya punya ilmu forensik enggak saksi? Enggak Pak, tapi Enggak saya punya ya, insting, enggak Pak. punya ya. Ya, Tapi saya punya insting. itu hanya asumsi. Itu hanya asumsi ya. Tunggu. Santai yang mulia, ada apa? Ada apa? Yang mulia, Ya. pertanyaan termohon. Yang mulia, Ya. pertanyaan termohon menyudutkan saksi. Itu udah jelas provokatif. Baik. Ya, enggak, saya kan cuma bertanya, punya keahlian forensik atau enggak? Kalau enggak ya sudah yang mulia. Ada permasalahan apa? Iya, saya intinya saya tanya itu, tinggal Baik. dijawab kan? Cukup.
Boleh, Saudara yang provokatif. tenang. Ini termohon Iya Pak, yang mulia. ini Siap. diajukan sebagai saksi, Baik. bukan ahli. Iya. Ya, tanyakan Terserah dari yang keterangannya. mulia, kalau seandainya tidak diperbolehkan saya akan mengganti pertanyaan. Kan Silakan. seperti itu kan? Silakan. Ya. Ganti pertanyaannya, Pak. Ya, baik. Karena Terima kasih. kita ingatkan sekali lagi, ini diajukan sebagai saksi, bukan ahli. Tanya mengenai kesaksian mereka aja, Pak. Sama novum dia, Ya. ya. Dia penemu novumnya. Silakan, Pak. Untuk Baik, dilanjutkan. terima kasih. Kemudian saat itu terjadi, ya Franciscus pun tadi menyatakan dia bahwa kalau memang waktu itu si Eki meninggal karena dianu orang, dibunuh atau di apa, kamu tidak akan tinggal diam tadi kamu bahas kamu kan? Saya Benar dan kan? teman-teman saya nggak Ya, boleh diem, Pak. ya. Nah, setelah diketahui ternyata terjadi pembunuhan dan inkrah, kamu ngapain? Ya udah mikir ini pelakunya memang sudah ditangkap gitu loh. Pada saat di tanggal 30 ke atas itu. Ya, terus begitu aja. Kamu Udah, bilang gitu tidak akan tinggal diam. Cukup yang mulia, terima kasih. Yang mulia, tolong, kenapa teriak-teriak ini? Bentar, bentar, Ada apa? bentar. Hah? Mana? Kalau mau teriak di sini, Pak. Bentar. Baik. Iya. Silakan dulu, Pak. Silakan. Kalau mau teriak di sini, saya dari kemarin sabar aja yang mulia. Ya. Di sini juga kami sempat diteriak-teriaki, sabar aja kita. Ya. Ya, maksudnya Kalau- tolong yang mulia sebagai Saya ingatkan- penengah di sini, tolong yang Ya, mulia. saya Ya. ingatkan. Kalau memang marah, ayo di mana sini, ya kan? Itu aja kita. Ya. Jangan memancing lagi, Pak. Ya, saya akan Jangan ingatkan. jangan provokatif, termohon. Kalau panas minum es. Termohon. Bentar, bentar. Bentar. Bapak-bapak di sini, baik tim maupun termohon, itu dipercaya orang-orang berpendidikan. Baik, saya ingatkan kembali, tolong dijaga kepercayaan orang, baik dari penasihat hukum maupun dari termohon. Bagi penonton, saya ingatkan sekali lagi, kalau tidak bisa tenang, ya, tidak bisa menjaga tertib persidangan, terpaksa akan kami keluarkan dari ruang sidang. Ini peringatan terakhir ya, karena saya sempat mendengar kata-kata yang kurang pantas di ruang sidang kemarin. Ini peringatan terakhir ya bagi penonton di ruang sidang untuk menjaga tertibnya persidangan dan menjaga juga hak-hak dari para pemohon dan tim termohon. Yang mulia, kami Sebelum- hanya mengingatkan bahwa ini live ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia di seantero Nusantara. Akan malu kita ini orang terpelajar. Ya, hendaklah kita hadirkan persidangan ini menjadi contoh untuk dilihat oleh masyarakat bahwa kita mencari kebenaran bukan pembenaran. Azas praduga tidak bersalah, ini kami sedang tanamkan juga dalam ini diperbolehkan dalam undang-undang kami menempuh PK. Artinya walaupun sudah divonis dan sudah inkrah, kami melihat ada kejanggalan, itu sebabnya kami mengajukan Ya. peninjauan kembali. Tolong dihargai proses yang sedang berlangsung. Nah, jangan provokatif, kami juga sudah coba bertahan, juga kami kendalikan tim PH untuk tidak reaktif, overreaktif untuk menanggapi. Mohon termohon juga mengendalikan karena ini membawa institusi kejaksaan. Ya, tolong ini diperhatikan sama-sama. Kami juga akan kendalikan karena kami juga atas nama organisasi untuk majunya karena Dewan Ya. Pimpinan Nasional kami. Jadi Saya paham. sama-sama kita mempertahankan institusi nasional. Karena sesuai undang-undang, Dewan Pimpinan Nasional Pradi adalah setingkat menteri, sama kedudukannya dengan termohon adalah dari Kejaksaan Agung. Supaya sama-sama kita menghargai institusi penegak hukum yang ada di Indonesia ini. Demikian majelis yang kami hormati. Izin yang mulia, dapat kami tanggapi bahwa walaupun ada asas praduga tak bersalah, ya ini upaya hukum luar biasa. Kami pun punya kesempatan yang sama seperti sidang-sidang sebelumnya. Kami hanya menggunakan kesempatan kami.
terserah mau pemohon berpendapat kami ini seperti apa, ya kami menjalankan hak kami selama itu tidak melanggar hak-hak yang telah ditentukan. Nah, dan kami tetap berpedoman kepada itu. Kami hanya ingin menyampaikan ini sebagai pesan kami yang mulialah sebagai pengendali di sini. Baik. Ya, seperti itu maksud kami yang mulia. Karena penonton ketika sudah tidak kondusif atau apa, dan pemohon ataupun kami yang mulia, terima kasih kami sudah diingatkan. Yang mulia lah yang menentukan. Seperti itu maksud kami yang mulia. Terima kasih. Baik. Yang Saya mulia, paham. mohon izin sekali yang mulia. Cukup Pak. Ya, Tadi kan saya mohon disampaikan. izin. Saya mau Nanti sampaikan. berkembang lagi. Enggak, Cukup. saya mohon yang izin. mengatur sidang ini Pak. Baik yang Cukup. mulia, saya mau. Kan sudah disampaikan. Baik, makasih. Ya, kalau semuanya ngomong nanti di balai desa kita sidangnya Pak. Iya, kan sudah disampaikan tadi Pak. Semuanya saling menjaga. Saya sudah ingatkan dari awal bahwa ini adalah sidang permohonan peninjauan kembali. Ya, silakan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Dan termohon juga untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya atau tanggapannya. Selain itu, silakan dihormati persidangan ini karena majelis yang akan mengatur jalannya persidangan. Apapun perintah majelis ya, itu untuk kebaikan persidangan ini. Ya. Kita sama-sama mempunyai tujuan yang sama di sini. Begitu juga dengan saya yakin begitu juga dengan pemohon dan termohon.